Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Patayat yang saya cintai dan saya banggakan, wanita merupakan makhluk yang sangat spesial. Saking spesialnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada kita berupa sebuah nama yang Allah ukir, yang Allah abadikan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa yang bermakna perempuan. Di dalam kehidupan sehari-hari pun seringkali kita mendengar istilah-istilah yang identik, istilah-istilah yang erat kaitannya dengan perempuan. Ada yang namanya ibu kota, tidak ada yang namanya bapak kota. Ada yang namanya ibu jari, tidak ada yang namanya bapak jari. Bahkan kita sering mendengar salah satu nama surat di dalam Al-Quran dijuluki Ummul Quran atau induknya Al-Quran, ibunya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ini merupakan gambaran betapa besarnya penghargaan kepada kita para kaum Hawa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis tentang keagungan seorang wanita. Dikatakan, An-nisa'u imadul bilad, ida soluhat solahal bilad, wa ida fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiangnya sebuah negara. Apabila wanitanya baik, maka akan baik pula negaranya. Dan apabila wanitanya rusak, maka akan rusak pula negaranya. Subhanallah, betapa besarnya penghargaan yang kita terima sebagai seorang wanita. Sampai-sampai kita digambarkan menjadi sebuah tiang yang harus menopang sebuah negara. Kita dijadikan landasan keberhasilan. Kita dijadikan landasan kemajuan sebuah negara. Kita juga dijadikan landasan kebobrokan sebuah negara. Sahabat Patayat yang saya cintai dan saya banggakan, di dalam kehidupan kita sebagai seorang wanita, setidaknya ada 3 peranan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah peranan wanita secara mikro atau cakupannya yang kecil, yaitu peranan kita di dalam kehidupan berumah tangga, menjadi seorang pengurus rumah tangga, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Lebih dari itu, wanita dituntut menjadi madrasatul ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apapun latar belakang kita dituntut menjadi seorang guru, kita dituntut menjadi seorang pendidik bagi anak-anak kita. Kita dituntut untuk mampu melayani dan mengurus suami kita. Dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi beberapa orang wanita yang bertanya tentang solusi untuk berjihad bagi para kaum wanita. Lalu apa jawaban Rasul? Rasul berkata, jihadul mar'ati fi baitiha. Jihadnya seorang wanita itu ada di dalam rumahnya. Subhanallah, betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan apabila kita mampu mengurus rumah tangga kita dengan baik. Kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Mampu melayani, mengurus suami kita dengan baik. Sampai-sampai pahala mengurus rumah tangga ini disamaratakan dengan pahala berjihad. Yang kedua, para sahabat Patayat, peranan wanita itu secara makro, yaitu cakupannya lebih luas. Peranan wanita di dalam masyarakat, peranan wanita di dalam berbangsa, peranan wanita di dalam bernegara, sebagai seorang social agent, sebagai seorang national agent, atau sebagai penggerak bangsa. Sekarang ini sering sekali kita mendengar istilah gender atau emansipasi. Dalam segala bidang hal, gender itu sekarang sangat familiar bagi kita. Bahkan di dalam dunia perpolitikan pun wanita memiliki peranan penting saat ini. Sebuah negara dikatakan bermartabat itu bukan dilihat dari kuatnya bala tentara atau lengkapnya teknologi, bukan pula dilihat dari banyaknya produk-produk yang diekspor ke luar negeri.
Sebuah negara dikatakan bermartabat ketika negara tersebut memiliki pemimpin dan generasi muda, generasi penerus yang memiliki integritas, memiliki loyalitas dan ideologi yang kuat. Karena maju mundurnya sebuah negara bergantung pada generasi mudanya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab untuk mendidik moral para generasi mudanya? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah para ibu atau para wanita. Ini erat kaitannya dengan peranan wanita secara mikro tadi sebagai seorang ibu rumah tangga. The last but not least, peranan wanita yang ketiga adalah peranan wanita di dalam agama, yaitu agama Islam, agama kita. Islam tidak pernah membedakan kedudukan wanita. Islam menyamaratakan kedudukan wanita dan pria dalam masalah ibadah, dalam masalah pahala. Allah tidak pernah memberikan perintah agama kepada laki-laki tanpa mengikut sertakan perempuan di dalamnya. Begitu juga dalam hal pahala kebajikannya. Allah tidak pernah membeda-bedakannya. Allah mensamaratakan pahala beribadah dan pahala kebajikan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala utarakan dalam surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik dari laki-laki maupun perempuan sedangkan dia sedang beriman, maka sesungguhnya kami akan memberikan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Islam tidak pernah membedakan kedudukan laki-laki dan wanita di dalam hal beribadah dan pahala. Tetapi tetap ada koridor-koridor yang sepatutnya tidak kita dobrak hanya untuk demi menuntut istilah emansipasi. Sahabat Patet yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Khudma sopa wa zamakadar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.